Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ithafus Sa'il Bijawabil Masail oleh Al-Imam Abdullah ibni Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pekan yang lalu pembahasan kita tentang syirik. Berikut macam-macamnya, ada syirik jali, syirik yang jelas, yang kasar. Kemudian ada syirik yang kedua, syirik khafi, syirik yang halus, syirik yang tersembunyi. Untuk syirik yang pertama, yaitu syirik jali, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah bersyahadat, maka kita semua sudah terbebas dari syirik jali. Artinya Kanjeng Nabi sudah menjamin bahwa umat beliau setelah bersyahadat tidak akan kembali kepada, tidak akan terjatuh kepada syirik jali. Tapi yang banyak itu adalah syirik kategori yang kedua, yaitu syirik khafi, syirik yang halus, syirik yang lembut, ya. Bahkan beliau memberikan sejumlah contoh dari syirik khafi. Pembahasan kita minggu yang lalu semisal riya, yaitu juga terhitung sebagai syirik khafi atau syirik asghar. Bahkan di dalam sabda beliau yang lain, beliau menyampaikan bahwasanya syirik bagi umatku, yakni syirik khafi, syirik yang tersembunyi ini lebih halus dibanding langkah kaki semut. Kita kan kalau ada semut berjalan, kita kan tidak mendengar suara langkah kaki dari semut, itu kita tidak mendengar, saking halusnya. Tapi syirik bagi umat Kanjeng Nabi, yakni syirik khafi ini, masih lebih halus lagi, masih lebih lembut lagi dibanding langkah kaki semut. Wa inna ma qulna fi sadril fasli. Adapun kami katakan di permulaan fasal ini, yang bagi lil muwahhidi, sepatutnya bagi orang yang bertauhid, ayyaqsida binafyihi al-ilahiyah amma siwallah. Hendaknya bagi seorang yang muwahhid, orang yang bertauhid, itu betul-betul menekankan menuju penafian Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam la ilaha illallah itu ada dua sisi, seperti pembahasan kita minggu yang lalu. Ada sisi nafi, sisi penafian, sisi penegasian, dan yang kedua ada sisi isbat, sisi penetapan. Yakni penegasian, penafian bermakna menafikan segala Tuhan. Tidak ada Tuhan sama sekali yang berhak disembah. Berarti mencakup semua bentuk Tuhan. Berarti penegasian atau peniadaan. Kemudian di sisi yang kedua, illallah itu adalah bentuk isbat, ya, bentuk pengecualian, artinya yang ada, yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Adapun selain Allah,
ya, Tuhan-Tuhan selain Allah, ya walaupun sebenarnya tidak ada Tuhan, adapun Tuhan yang disembah oleh orang-orang, ya, oleh orang-orang selain orang yang beriman, itu adalah Tuhan yang diwujudkan dari imajinasi mereka, dari waham, dari khayal mereka sendiri. Ar-raddu ala man yatawahhamu dzalika minal musyrikin wa nahwihim. Itu untuk menepis tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik dan semisalnya, wasammaina i'tiqadahumul fasid tawahuman. Sehingga kami namai i'tiqad mereka, keyakinan mereka orang-orang musyrik itu sebagai i'tiqad yang rusak, ya, sebagai tawahum. Tawahum ilusi, ya. Artinya Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan. Tapi itu hanya buah pikiran mereka saja. Ada Tuhan Uzza, Tuhan Manat, ada Tuhan, ya, Tuhan Lata dan seterusnya. Itu kan sebenarnya dalam agama-agama samawi itu tidak diakui, ya. Jadi mereka menciptakan Tuhan dari hayalan mereka sendiri. Kan hakikatnya tidak ada, ya. Li'annahu innama yansaw an tasawurin fasidin wa ra'yin dhaif. Karena munculnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu adalah mereka munculkan dari ilusi mereka sendiri, dari hayalan mereka sendiri. Yu'dzanu bitaghyiri al-mizaji wa faktil akil. Yang kalau kita perhatikan, penyembahan mereka terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah itu menunjukkan kepada kelemahan akal, tidak adanya akal. Artinya kalau orang cerdas itu mana mungkin mau menyembah batu, misalnya. Mana mungkin mau menyembah roti, mana mungkin mau menyembah pohon, ya. Itu kan walaupun mereka cerdas, tapi ketika tasarruf mereka seperti itu, mereka itu sebenarnya bodoh. Wa illa fa kaifa yakhfa ala dzi basarin wa sam'in. Karena bagaimana mungkin kalau bagi orang yang betul-betul memiliki pandangan yang tajam, pendengaran yang tajam, fadlan an dzi basiratin wa qalbin, lebih-lebih bagi orang yang memiliki hati, tentu akan sangat tidak berlaku sama sekali. Wujudu man zaharat bil asya' wa infiradihi biha walakin mayyudilillah fama lahu min had. Akan tetapi demikianlah barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu untuk memberi hidayah. Wa man yahdillahu, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fama lahu min mudil, maka tidak ada yang mampu menyesatkan. Ulaikal ladzina dzahaballahu bisam'ihim wa absarihim, mereka itulah orang-orang yang Allah hilangkan pendengarannya, penglihatannya. Artinya mereka hanya melihat sesuatu, tapi tidak melihat rahasia ilahi di balik sesuatu itu. Mata mereka hanya melihat benda, tapi tidak melihat amr, ya. Tidak melihat rahasia di balik benda itu. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan mereka itu Allah buat tuli, Allah buat buta, ya. Sehingga mereka dibiarkan oleh Allah di dalam kegelapan yang tidak melihat. Artinya mata hatinya tidak Allah, ya, beri hidayah untuk melihat kebenaran, untuk melihat al-haq. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu, buta dan tuli sehingga tidak dapat kembali. Walillahi darul qail haitsu yaqul, dan indah sekali apa yang dikatakan mutiara syair yang disampaikan oleh Kiai Musannif ketika mengatakan aya ajaban kaifa ya'sil ilaha au kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinihi abadan syahidu. Aya ajaban, sungguh mengherankan, kaifa yu'sal ilahu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Au kaifa yajhaduhul jahidu, atau bagaimana orang-orang yang ingkar itu dapat mengingkari Allah. Padahal wa fi kulli syai'in lahu ayatun,
Padahal dalam setiap sesuatu itu terdapat ayat tanda kekuasaan Allah, terdapat tanda kemahasaan Allah, tadullu ala annahu wahidu, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal. Ya. Kita dari tanah yang kita pijak, tanahnya sama, zat haranya sama. Ya, tapi pada saat kita tanam di dalam satu tanah itu, di sebuah bidang tanah tersebut menghasilkan rasa yang beda. Padahal tanahnya sama. Ada cabai pedas, kemudian ada semangka manis, ada asam, kecut, dan seterusnya. Padahal buminya samanya, tanahnya sama, tapi rasa yang dikeluarkan itu berbeda. Sebentar ya, masih berkumandang adzan asar. Aneh suaranya napa HP-ku ya, Ibu? Kesehatan berikut Bu. Kesehatan, Ibu. Sabar. Ngapunten nih. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah syarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'a wa basul maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Dan di dalam setiap sesuatu terdapat tanda-tanda ayat kekuasaan Allah yang menunjukkan atas sesungguhnya Dia adalah Maha Esa. Tanahnya sama, zat haranya sama, tapi yang tumbuh dari tanah itu berbagai macam rasa. Ada manis, ada kecut, ada pedas, ya, ada masam. Kuasanya Allah. Ya, tanahnya sama tapi mengeluarkan hal yang berbeda. Ya. Disiram dengan air yang sama tapi menumbuhkan buah-buahan yang berbeda. Itu semua menunjukkan apa? Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu, dan milik Allah lah semua bentuk gerakan dan segala bentuk diam, semuanya itu adalah sebagai bukti keesaan Allah. Artinya tidak ada apapun yang bergerak ya di bumi, di langit, kecuali semua dalam pergerakan maupun diamnya, dalam gerak maupun diamnya, semua itu menjadi bukti terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lepas di dalamnya terdapat hikmah seperti yang disebutkan dalam ba'dul maqalah bahwa mamin dzarratin, ya, tidak ada sebiji dzarrah pun ya yang bergerak, mata harraka min dzarratin, tidak ada sebuah dzarrah yang bergerak, illa walahu hikmatun, kecuali dalam bergeraknya itu terdapat satu hikmah.
au hikmatani atau terdapat 2 hikmah, au alfu hikamin atau bahkan terdapat 1000 hikmah. Artinya semua tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinihi abadan syahidu. Qala ba'dul arifina nafa'allahu bihim. Telah berkata sebagian orang arif, semoga Allah memberi manfaat dengan mereka. Apa kata mereka? Man talaba dalilan ala wahdaniyatillah fal himaru a'rafu billahi min. Barang siapa yang masih mencari bukti terhadap keesaan Allah, maka himar, maka keledai baginya lebih kenal Allah dibanding dia. Artinya keledai pun tahu secara naluriah, ya, secara insting. Keledai itu tahu kalau Allah Maha Esa. Artinya dia dengan begitu santainya menjalankan apa yang Allah kodratkan untuk dia, itu menunjukkan bahwa dia secara insting, secara naluriah tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Walaulal hirsu 'alal ijaz di umurin ya'lamuhullah ya'lamuhullah la'atnabna fi hadzal fan. Kalau bukan karena kami berniat untuk meringkas, ya, dalam risalah ini, maka niscayakan kami la'atnabna fi hadzal fan, maka akan kami perpanjang bahasanya dalam urusan ini. Itnaban yabhurul aqil al-labib, dengan keterangan yang panjang yang orang-orang yang berakal cerdas akan dapat menangkapnya. Wallahu a'lam ma aqulu raqib, dan Allah terhadap apa yang kami katakan, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha mengawasi. Baik, qaulal ulama faslun qaulal ulamaul muhakkikun, berkatalah para ulama al-muhakkikun. Muhakkik yakni para ulama yang betul-betul sudah merealisasikan apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan dengan amal, itu namanya muhakkik. Radhiyallahu anhum. Al-ilahu wal ma'bud bihaqqin. Tuhan itu adalah yang disembah dengan hak. Berarti yang disembah tidak secara hak itu bukan Tuhan hakikat. Ya. Wal ma'budu bihaqqin, dan yang disembah secara hak, huwal khaliq, dialah adalah zat yang maha menciptakan, ar-razzaqu yang maha memberi rizki, al-khaliqu likulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang luput dari ciptaan Allah, war-razzaqu lahu huwallahu ta'ala, dan sekaligus bukan Allah hanya menciptakan, tapi dia juga yang mencukupi, yang menggenapi kebutuhan-kebutuhannya. Fahuwal ilahul ma'bud wahdahu la syarikalah, dialah adalah Tuhan yang disembah, maha tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tunggal, yang tidak sekutu bagi Allah. Wa minal mustahil aqlan wa syar'an, dan termasuk perkara yang mustahil baik secara akal maupun secara syara', ayyakuna lil alami aktsaru min ilah, termasuk perkara yang mustahil baik secara akal maupun secara syara', yaitu di dalam alam semesta ini memiliki lebih dari satu Tuhan. Itu adalah satu hal yang mustahil, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau ada Tuhan lebih dari satu di alam semesta ini, ya, maka tidak akan stabil alam semesta. Yang satu ingin menciptakan, yang satu ingin merusak, yang satu ingin meninggikan, yang satu malah justru merendahkan. Ya, tidak akan terwujud. Fama min ilahin illallahul azizul hakim, maka tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Semua ciptaan Allah itu tidak lepas dari hikmatullah, tidak lepas dari hikmah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil isyara ila kauni dzalika muhalan, dan di dalam memberikan isyarat dalam bukti bahwa itu adalah muhal, a'ni ayyakunal lil alami ilahan, bahwasanya mustahil di dalam alam semesta ini ada dua Tuhan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lau kana fihi ma alihatun, seandainya di langit dan bumi ada dua Tuhan, illallah, selain Allah, la fasadata, maka niscaya akan rusaklah bumi dan langit. Mattakhadallahu min waladin, Allah tidak menjadikan seorang anak, wa makana
ma'ahu min ilah, dan tidak ada Tuhan yang bersama Allah, idzal la dzahaba kullu ilahin, maka seandainya Allah menjadikan anak dan menjadikan Tuhan selain dia, la dzahaba kullu ilahin, maka akan hilanglah, akan sirnalah setiap Tuhan itu, bima khalaq, terhadap apa yang diciptakan, wala ala ba'duhum ala ba'd, dan atas sebagian dari yang lainnya, subhanahu amma yasifun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifati. Wa madda'al ilahiyatu ma'allahi ahadun kan Namrud wa Fir'aun. Adapun orang yang mengaku, yang mengeklaim ketuhanan, ya, bahwa dia Tuhan bersama Allah, seperti yang terjadi pada Namrud maupun Fir'aun, laknatullahi alaihima, mudah-mudahan Allah melaknat keduanya. Walad da'iyat wala walad da'iyat li ahadil kal kawakibi wal ahjar, dan apa yang disembah selain Allah seperti bintang-bintang atau batu-batu, illa wa atharun naqsi wal iftikar wal ajzi wal inkihar. Jadi apapun yang dianggap sebagai Tuhan, Fir'aun misalnya, Fir'aun, Namrud, batu, matahari, ya, melainkan secara hakikat, ya, apa yang disembah itu tidak luput sebenarnya masih menunjukkan kelemahannya. Dulu pernah terjadi di zaman Fir'aun, ketika dia mengaku sebagai Tuhan, maka orang-orang Mesir ketika ditimpa kemarau panjang, mereka datang kepada Fir'aun, ya, dan mereka meminta, wahai raja kami, engkau adalah Tuhan kami, maknanya engkau yang mengatur semua hidup kami, kehidupan kami, kemakmuran kami. Sekarang ini kami sedang ditimpa, ya, kemarau panjang. Maka Tuhan sebagai Tuhan kami, sebagai Tuhan tentu akan mampu untuk menurunkan hujan. Maka sudilah kiranya Tuhan untuk menurunkan hujan kepada kami karena engkau adalah Tuhan kami. Ya, dulu di zaman Fir'aun belum ada teknologi hujan buatan, hujan lokal, itu belum ada. Akhirnya Fir'aun mengabulkan permintaan itu, lalu dia setelah tamu-tamunya, rakyatnya yang mengadu itu pulang, dia pergi ke padang pasir. Ya, setelah ada di padang pasir, dia sujud lama sekali. Di dalam sujudnya dia meminta, ya, dia meminta kepada Tuhan supaya diturunkan hujan. Artinya dia walaupun sudah ngaku sebagai Tuhan, tapi di sisi lain dia bagaimanapun ada sisi-sisi yang tidak dapat dipungkiri bahwa dia tetap lemah juga. Lalu setelah beberapa lama dia sujud, turun malaikat Jibril dan menyampaikan, wahai Fir'aun, Tuhanmu akan menurunkan, ya, akan menurunkan hujan. Tapi ingat, syaratnya nanti kalau misalnya hujan itu telah turun, ketika Nabi, ya, Allah mengutus nabinya kepadamu, engkau harus menerima ajaran-ajarannya. Maka si Fir'aun dia berjanji dan tiba-tiba turunlah hujan. Ya, tapi dasar Fir'aun itu adalah orang yang ingkar janji. Pada saat Allah mengutus Rasulnya kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, dia sama sekali tidak memperdulikan itu. Nah, artinya yang ingin saya garis bawahi, walaupun Fir'aun dia sudah berada di pucuk pengakuan sebagai Tuhan, tapi tetap, ya, tidak dapat dipungkiri, walaupun dia malu untuk mengungkapkan di halayak ramai, tapi tetap ada sudut-sudut yang dia, ya, tidak akan dapat dipungkiri, tetap sebagai makhluk yang butuh, yang fakir kepada penciptanya. Al-Muqtadiyah lil hudus wal ubudiyah, yang menunjukkan, yang meniscayakan bahwa dia sebagai perkara yang baru, zahirun alal mudda'ilaha minal adamin wa ala manid du'iyat lahu min ghairihim. Artinya yang disembah itu semisal manusia, Fir'aun misalnya, Namrud, ya, atau dari selain manusia, batu-batu, bintang, rembulan yang disembah selain Allah, itu juga semuanya adalah, ya, memiliki sifat lemah. Walladhi yadhar annal mudda'i lil ilahiyya ma'allah. Dan yang jelas bahwa orang yang mengaku Tuhan selain Allah, kanal hamilulahu ala dzalika tawahuman fasidan wa takhayyulan batil. Maka orang yang mengaku Tuhan selain Allah, atau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan selain Allah, maka itu tidak lain hanya merupakan ilusi yang rusak dan bentuk khayalan yang batil. Tawallada min musyahadatil iktidar min nafsi, yang terlahir, ya, bayangan-bayangan itu, ilusi itu dari penyaksian terhadap
dirinya sebagai orang yang mampu ala ba'dil umur terhadap sebagian perkara. Yusiru ila dzalika qauluhu ta'ala fi ma hukiya 'anil Khalil alaihissalam hina hajjahun Namrud fi rabbih. Yang demikian itu diisyaratkan seperti dalam firman Allah ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat beliau dihadapkan kepada Namrud. Beliau mengatakan qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, siapa Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, qala rabbiyalladzi qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud dia berkata, ana uhyi qala ana uhyi wa umit. Kalau Tuhanmu adalah sekedar yang dapat menghidupkan dan mematikan, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Jadi bayangannya Namrud, dia menganggap dirinya juga bisa menghidupkan dan mematikan, itu datang dalam bentuk ya, ada orang tawanan, ada dua orang tawanan, yang satu dibunuh, yang satu dibebaskan. Maka dalam pemahaman Namrud, yang aku bunuh itulah bukti bahwa aku dapat mematikan, sedangkan yang aku biarkan hidup itu sebagai bukti bahwa aku adalah Tuhan yang mampu menghidupkan. Ya, tapi itu adalah waham yang tidak dapat yang tidak dibenarkan, karena itu hanya merupakan ilusi yang lahir dari pikiran mereka yang rusak. Ya, demikian dulu kajian kita hari ini, mudah-mudahan sedikit memberi tambahan ilmu yang manfaat, barokah maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana hamdaka ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtulana biha jamil hajat wa tudharuna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat tuballighuna biha sallallahu alaihi min jamil khairat fil hayati ba'dal wabat. Amin. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Khair wa la taj'alna iyyakum khair. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun apa ilmunipun jelasipun.